Ya, yang ini kita analisis satu persatu ya. Kita analisis dulu yang Na2CO3. Oke, yang Na2CO3 pertama-tama kita hitung dulu itu molalitas ya. Rumusnya M kecil, molalitas. Jadi molalitas itu cara mencarinya adalah M kecil sama dengan massa per mR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nih. Nah, jadi massa dari zat terlarut itu 10,6 gram. Kemudian mR dari Na2CO3 itu adalah 106. Baru dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Pelarutnya itu adalah 100 gram. Nih. Maka nanti dapatnya itu adalah 1 molal. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumus delta TF itu sama dengan KF kali molalitas kali dengan I. Nah, jadi dalam menggunakan persamaan ini nilai I itu bisa kita lihat dari koefisien ionnya ya. Jadi Na2CO3 itu kalau kita buat reaksi ionisasinya dia menjadi 2Na positif ya kan? 2Na positif tambah dengan CO3 2 negatif. Jadi ini dia koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, sehingga totalnya 3. Itulah nanti yang akan menjadi nilai I yang ada di sini. Oke. Nah, maka kalau kita lanjutkan hitung-hitungannya, kita akan memperoleh delta TF itu sama dengan KF. KF-nya itu adalah 1,86 kali molalitas kali 1 kali I-nya 3. Maka nanti hasilnya 1,86 kali 3. 1,86 kali 3 dapatlah 5,58 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjutkan lagi, delta TF itu sendiri merupakan selisih antara titik beku dari si pelarut dikurang titik beku dari larutan. 5,58 sama dengan titik beku pelarut yaitu air adalah 0 dikurang titik beku larutan. Maka kita dapat titik beku larutan itu adalah minus 5,58 derajat Celcius. Itu untuk Na2CO3. Kemudian kita analisis dengan langkah-langkah yang sama untuk larutan NaCl ya. Jadi 3 rumus ini kita pergunakan lagi untuk NaCl. Kita lihat nanti mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, untuk NaCl berarti langkah pertama kita hitung dulu nilai molalitasnya. Molalitasnya itu sama dengan rumusnya sama ya, gram per mR kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah, jadi massanya sama yaitu 10,6 gram juga. Nah, cuman mR-nya di sini dia adalah 58,5 tadi ya, 58,5 kali 1000 per massa pelarut itu juga 100. Oke, maka nanti hasilnya menjadi, kita hitung 10,6 dibagi 58,5 dikali 10 dapat nanti 1,812 molal. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I. Oke, kita buat dulu reaksi ionisasi untuk menentukan nilai I-nya. Oke. NaCl itu menjadi Na positif tambah Cl negatif. Ini 1, ini juga 1, sehingga nanti totalnya itu 2. Oke. Maka delta TF itu sama dengan KF-nya 1,86 kali molalitasnya 1,812 kali I-nya 2. Maka hasilnya delta TF itu nanti menjadi kali 1,86 kali 2, 6,74 ya.
6,74. Baru kita masukkan ke rumus terakhir, delta TF itu sama dengan titik beku pelarut kurang titik beku larutan. Berarti 6,74 sama dengan 0 dikurang titik beku larutan, yang artinya nanti kita dapatkan titik beku larutan itu jadinya adalah minus 6,74 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di sini, titik beku si Na2CO3 itu lebih tinggi ya. Jadi masih lebih tinggi minus 5,58 daripada minus 6,74. Ya, maka titik beku Na2CO3 itu lebih titik beku itu lebih besar. Dari titik beku larutan NaCl. Oke, ada dua opsi ini yang menunjukkan angka lebih besar. Nah, kita lihat berapa kali lebih besarkah dia, kita bandingin aja ya. 6,74 kita bandingin dengan 5,58, itu nanti hasilnya 5,58, 1,2an. Oh, berarti dia lebih besar, nggak sampai 1,86 kali. Maka yang paling tepat itu adalah yang B.